Salam buat kalian semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Sartika Siombing, NIM 1804117105. Di sini saya dari grup B semester 6. Nah, di sini saya ingin menampilkan video untuk kelas 11 dengan topik pembelajaran yaitu Tuhan pedoman bagi keluarga. Selamat menikmati video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Tentunya semua dalam perlindungan Tuhan ya. Baik, sebelum pembelajaran akan dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silakan dengar namanya ketika Ibu akan mengabsen satu persatu. Lucy, Husna. Baik, semua hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan sepanjang hari ini. Engkau masih menyertai kami Tuhan. Bapak, nafas kehidupan yang masih dapat kami hirup adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, memfokuskan diri kami, terkhusus buat saya Tuhan, agar apa yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak dapat berguna di masa depan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus mengucap syukur, amin. Nah, sebelumnya mari buka Alkitabnya sesuai dengan aturan kita, yaitu wajib membawa Alkitab. Apakah ada yang tidak membawa Alkitabnya? Bagus, ternyata semua membawa Alkitabnya. Coba buka Alkitab kalian masing-masing dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Mari kita membacakannya bersama-sama. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kita semua sudah membaca bersama-sama ayat pendukung pada topik pembelajaran kita kali ini. Maka kita lanjut ke topik pembahasan kita, yaitu Tuhan pedoman bagi keluarga. Di mana yang kita ketahui bahwa keluarga itu terdiri atas kepala keluarga, ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga bisa disebut dengan istilah gereja mini. Diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta yang tak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap saling menghormati, dan mempertahankan kehidupan. Nah, inilah panggilan khas keluarga Kristen, dan apabila mereka menyadari panggilannya ini, maka keluarga menjadi persekutuan yang menguduskan, di mana orang belajar menghayati kelemah lembutan, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kemurnian, kedamaian, dan ketulusan hati. Nah, anak-anak, sesuai dengan topik materi kita juga harus belajar apa sih peran Allah itu, sehingga dikatakan di sini bahwa Allah sebagai pedoman dalam keluarga. Berpengaruhnya ternyata Allah itu. Nah, sebelumnya kita sudah membaca satu ayat Alkitab sebagai pedoman materi kita. Di dalam ayat itu sudah dikatakan bahwa kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, apakah di antara kalian yang bisa menjawab kira-kira mengapa Allah dikatakan berperan penting dalam keluarga? Ya, Lucy? Ya, betul sekali jawabanmu. Ibu akan menambahkan dari jawaban kamu. Mengapa Allah dikatakan berperan penting dalam keluarga? Ya, betul. Sebagai tambahan dari Ibu, ialah dikatakan Allah berperan penting dalam keluarga karena Allah ialah sebagai pemberi berkat dan pemberi pengampunan. Karena semua yang terjadi atas dasar Allah sendiri.
Nah, selain Allah berperan penting dalam keluarga, maka orang tua juga ikut berperan setelah Allah. Yaitu ada yang tahu apa peran orang tua terhadap keluarga? Ya, betul, jawabanmu sudah mengenai dengan pertanyaan ibu ya. Orang tua harus memberikan tanggung jawabnya dengan baik, di mana ayah memberikan nafkah kepada istri dan anak agar dapat bertahan hidup dengan cukup layak. Di mana ibu juga merawat suami dan anak, dan tentu saja juga merawat dirinya juga. Nah, yang paling penting, anak harus diberikan pendidikan yang baik, yaitu dengan memberikan pendidikan iman. Nah, pendidikan iman adalah bagi anak-anak karena merupakan bekal penting untuk menjaga anak-anak agar tidak terbawa arus kemajuan zaman. Nah, tugas pendidikan ini pertama-tama diembankan oleh keluarga. Maka dari itu ada istilah pendidikan pertama sekali didapatkan oleh keluarga, di mana orang tua mengajarkan anak dari hal-hal kecil ke hal-hal yang besar, agar kelak dia menjadi anak Kristus yang baik di mata Tuhan. Nah, anak-anak, karena berhubung jam pembelajaran kita telah habis, maka kita lanjutkan minggu depan materi selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertamu dalam hidup kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Bapa, kami sudah selesai melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan kepada anak murid hamba dapat berguna dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.